Total Organik ya, kita berada di Demplot pertama ya, digital farming. Ini sedang kegiatan kalibrasi ya, Pak Jubi ya, terus aja dikalibrasi Pak. Kita baru mengkalibrasi ya, sensor agar sesuai dengan kondisi lintasan dan tanahnya ya. Insya Allah ini menjadi percontohan pertama di Gorontalo. Amin. Digital Cement Farm yang dimana petani sekarang sudah kita ajarkan bagaimana mengontrol kualitas dan kuantitinya melalui smartphone ya. Oke, silakan nih. Ya, ini adalah bagian dari sistem digital farming ya. Oke, ini ke depan akan kita kawal sampai 3 bulan terus akan berjalan, kita latihan. Insya Allah akan kita susul digital farming di 6 Demplot Pak ya. Nah, ada 6 Demplot. Alat seperti ini akan kita pasang di seluruh Gorontalo ya. Semoga sukses. Salam Total Organik. Salam pula. Gara mineral HCl. Nah itu biasanya mikroskopik itu biasanya kalau lama-lama nempel gitu Mas. Nah nempel. Kalau dikit dua nggak masalah. Tapi kalau nempelnya itu banyak, itu akan mengganggu kepekaan sensor. Nah gitu ini logikanya. Sehingga memang berkalanya mungkin sementara ini 3 minggu, tapi bila saja 2 minggu tuh atau seminggu sudah nggak pas, makanya tadi Bapak ke sana itu kan fungsinya untuk ngecek tadi benar apa enggak. Kalau nggak benar berarti sudah banyak yang nempel gitu ya. Atau ya. Gini, tapi minimal 3 minggu sekali. Nempel gini ya Pak. Controller jadi untuk mengontrol, lalu masuk ke Wi-Fi ya, masuk Wi-Fi. Nanti kita pancarkan. Nah, monitornya di sini kita ganti dengan monitor HP gitu ya. Nah, gitu ininya gitu aja. Nah, yang perlu diperhatikan masalah ini kerawanannya. Jadi alat ini juga rawan. Ini juga sama kalau Bapak telup ini mungkin konslet gitu ya. Terus kalau mungkin Bapak benturkan juga mungkin juga rusak sama. Jadi ini pun juga sama. Ini mengalami juga mempunyai kelemahan juga. Ya, kelemahannya apa di sini adalah alat ini rawan patah dan rawan ini namanya korosi atau semacam kena kerak. Ya, jadi nanti cara memasukkan ini pun juga akan diajari Mas Budi ya. Jadi nggak boleh langsung masuk tanah. Ya, jadi kalau Bapak caranya tanah Bapak taburkan dengan air dulu ya. Kalau masukkan aman. Nah, ini juga sama. Bapak lubangi dulu. Bapak lubangi dulu, kasih air ya. Baru ini masuk. Ya, jadi ini masuknya tidak boleh dipaksa Bapak. Ya, tidak boleh dipaksa. Jadi harus ada lubang dulu baru ini dimasukkan. Baru nanti ditutup tanah. Itu ya, nanti akan diajari Mas Budi juga ya. Ini baru tutup tanah, baru nanti disitulah akan terjadi proses yang sama. Jadi ion-ionnya akan mengalir, ditangkap Arduino, nanti akan dilaporkan ke sini. Yang kedua juga masalah tentang alat ini juga. Jadi alat ini nanti akan biasanya dilindungi oleh kotak itu ya. Kotak itu biasa kita gunakan di tempat umum atau di dalam ruangan juga boleh. Kalau ini hanya sekedar memasak, ini juga nggak boleh kena hujan langsung, nggak boleh kena basah, nggak boleh, dan juga harus di atas tanah lah kurang lebih 1-2 meter. Nanti mungkin tepatnya akan kita latih lagi kalau alat ini sudah jadi. Oke, jadi sementara ini Bapak akan kita latih bagaimana memasang ini di lapangan, bagaimana melingkan dengan web ya, bagaimana Bapak membaca, dan nanti bagaimana Bapak menginterpretasi data. Insya Allah hari ini juga bisa langsung Bapak praktekkan.
cara operasionalnya gitu ya. Oke, Mas Budi langsung aja. Ini ada 5 sensor, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, 5 sensor ini masing-masing sensor dilengkapi dengan box konektor. Nah, box konektor hanya untuk menyambung saja ya. Jadi sensor di lapangan, konektor masuk ke BB, karena ini jaraknya bisa macam-macam Pak. Ada yang kalau ini 1 hektar ya mungkin antara mikrokontroller dan ini juga jaraknya juga panjang, tergantung ya situasinya seperti apa ya. Tapi hanya ini untuk praktek kita ambil di sini aja kayak gini ya. Oke. Jadi 5 sensor, bagaimana cara membaginya dan memasangnya ya. Pembagian sensor perlu kita jelaskan. Bapak nanti kalau misalnya punya 5 hektar ya berarti dipasang tiap hektar 1 sensor tuh ya. Terus pemasangannya di mana? Pemasangannya di tempat yang paling ekstrim, yang paling kecil ya, nilai hariannya. Jadi misalnya ya, contohnya misalnya ini sawah, ini tanah ya. Tanahnya miring seperti ini Pak. Nah, miring ke sana. Berarti tanah yang paling miskin hari ada di atas. Nah, berarti apa? Sensor ini ditempatkan pada tanah yang paling miskin hari. Tuh ya. Jadi nanti misalnya ini 1 bidang 1 hektar ya sudah. Berarti ini kalau elevasi tinggi pasang di sini Pak. Tapi kalau ini masuk aman ya, semua insya Allah aman gitu ya. Jadi pemilihan tempat ini bapak-bapak perlu ada seninya juga. Nah, tidak asal nancap. Nah, jadi misalnya ini bapak punya 1 hektar, berarti 1 sensor mewakili 2000 meter. Di mana tempatnya? Cari tempat yang paling rendah harganya. Kemarin saya dengan ini ya, itu panennya terlalu hasilnya sedikit, walaupun sebagaimana kita ngasih ongkosnya gede, tetap hasilnya sedikit Pak. Oke. Serta saya kembalinya ke total organik, alhamdulillah panen saya sampai 20 kali sampai 22 kali. Baru hasilnya meluap, bagus dan besar. Baru untuk masa ongkosnya ditekan sampai 75%. Oke.
Jadi untuk tomat ya biayanya bisa kurang 75%. Terus panennya jadi biaya turun 75%, panennya 200% ya. 200%. Dari 11 kali menjadi 22 kali. Itu dari kuantitas Pak ya. Kira-kira kualitasnya tomatnya bagaimana Pak? Kalau kualitasnya kemarin saya lebih padat, bobotnya berat ya. daripada kimianya kosong, ringan. Ringan ya. Jadi fenomena yang bisa langsung dirasakan dari beratnya Pak ya. Dari beratnya. Dari beratnya. Oke ya, berat itunya ya, berat apa? Ininya. Berat bobotnya. Oke. Terus yang kedua Pak, kira-kira penyakitnya apa Pak selama Bapak menggunakan teknologi ini? Alhamdulillah saya menggunakan teknologi MS11. Saya minim dengan ketemu dengan penyakit-penyakit yang macam-macam model Pak. Iya. Enggak ada, entah itu nol Pak. Berarti otomatis biaya obat juga nggak ada nol, juga Pak. ya. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Bapak ini kalau kita lihat memang tomat Bapak cantik-cantik ini ya. Besar, nggak ada penyakitnya, sampai panen 22 kali ya. Ini yang tanam kedua Pak ya? Tanam kedua ini. Tanam kedua. Pertama ini ada pengolahan. Oke, tanam kedua ini tanam pertama ya. Ini insya Allah juga nanti hasilnya juga luar biasa ya. Pupuknya kira-kira Bapak standarnya pupuknya dari mana Pak? Dari peternakan, dari kandang ayam. Karena saya dari kandang ayam juga, baru saya campur aduk biar haranya itu sampai 9.000 di 10.000 Pak. Wah, luar biasa ya. Padahal standarnya kan 4.000 ya. 4.000. Bapak tinggalkan sampai 9.000. Iya, 9.000. Oke. Kalau saya campur aduk dengan kotoran padatnya sapi, kambing, ayam itu sama nyampe 9.000. Oke, ya, berarti ini anunya luar biasa ya. Jadi terus cerita sedikit pengalaman di bawang merahnya Bapak. Kalau pengalaman di bawang merah, saya yang membuat saya lebih enak. Nah, sehujan gimana, tetap masih ada usaha panen Pak. Oke, jadi walaupun hujan deras apapun, dengan total organik masih panen. Ada. Lainnya gagal semua. Kemarin saya yang 400 kilo gagal semua. Oke, yang kimia ya Pak ya. Jadi itu menunjukkan kekuatannya ya. Oke, para teman-teman di Total Organik dimanapun, jadi beliau ini luar biasa. Insya Allah karena ini total prestasi beliau juga bagus ya, akan ditingkatkan ke smart digital farming gitu Pak ya. Jadi nanti Bapak Pak Amrin ini semua akan kita kontrol lebih teliti lagi, lebih presisi lagi dengan digital smart farming ya. Jadi tomat yang 200% jadi 300%. Insya Allah. Bawang merah pun juga akan meningkat menjadi 2-3 kali lipat ya, dan itu menjadi suatu keluarga. Ini Bapak sudah panen nih Pak ya, berarti yang sini sudah panen di sini ya Pak ya. Hasilnya juga meningkat Pak ya. Meningkat sampai 2 kali Pak ya. Kemarin saya yang nanam 200 kilo gagal setengah, saya masih panen 3 ton. Oh ya berarti sudah ya sama aja. Kalau nggak gagal itu bisa 200 sampai 300% hasil. 300% ya. Oh ya betul. Jadi ini kalau nggak ada hujan deras, beliau bisa 300% ya. Tapi ini beliau pun tetap masih panen. Yang lainnya gagal total ya. Masih 6 ton panennya. Masih 6 ton ya. Yang selain kimia pada gagal semua Pak. Total. Ya ini luar biasa menunjukkan kekuatannya. Insya Allah beliau ke depan akan kita kawal lagi dengan digital smart farm yang kita latih pada hari ini. Oke. Harapannya Mbak, setelah kita latih ya dengan teknologi total organik dan kita lengkapi lagi dengan digital smart farming, kira-kira apa nanti? Harapannya untuk pertama, karena sudah dijelaskan juga tadi bahwasanya untuk penerapan total organik ini dapat menekan biaya, kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Harapannya biayanya sedikit, namun produktivitas ataupun hasil dari panen itu lebih meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Gitu. Ya, termasuk juga lingkungan ya, sehat ya. Lingkungan lebih sehat. Oke, ya. Dengar-dengar tadi sudah ada suatu penerapan di Alhidayah ya kelihatannya ya, sebelum nanti Demplot ini kita lakukan ya. Penerapannya di apa saja Mbak? Walaupun mungkin secara SOP belum maksimal, tapi Anda bisa melaporkan sedikit tentang kemajuan apa yang sudah Anda terapkan dengan teknologi ini Mbak. Oh iya, jadi di sana kebetulan juga sudah menggunakan sistem pertanian terintegrasi. Jadi di sana sudah ada kolam, kemudian air kolam itu sudah difermentasi menggunakan MA11. Oke. Jadi air kolam itu langsung ikannya apa ikannya? Ikan lele sama ada ikan nila. Oke. Ya.
Itu ya difermentasi ya? Iya, Airnya. Oke. Jadi nggak bau ya? Iya. Oke. Jadi selain untuk ketahanan tubuh ikan juga, airnya juga akan langsung jadi pupuk untuk tanaman. Iya. Karena nanti sisa-sisa makanan, terus limbah ternak ikannya di situ ya? Alhamdulillah kemarin kita sempat coba dengan kangkung darat. Oke. Jadi produktivitasnya meningkat. Oh, kangkungnya ya? Iya. Sebelum difermentasi mungkin berapa itu? Apa 2 kali, 3 kali gitu rata-rata? Jadi kita itu baru coba untuk 3 bedengan. Jadi kalau untuk kisarannya saya kurang tahu juga ya. Oh ya, tapi meningkat ya nih ya? Iya, meningkat. Selain kangkung, terus lele, apalagi kira-kira? Di sana juga sudah ada bawang merah. Bawang merah ya? Bawang merah juga di genangan lele tadi ya? Iya, baru dicoba. Kebetulan bawang merah itu baru tanam. Tanam, oke ya. Ada kecangan tanam juga. Jadi harapannya pertanian ini semakin maju, semakin modern, dan tentunya akan menarik minat para generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Mereka akan membuka mindset mereka bahwa pertanian itu menunjang, dapat meningkatkan nilai ekonomi dari mereka. Juga pertanian itu akan lebih ke total organik karena selain murah, sehat, dia lebih mudah dibuat daripada ya kan. Pemuda petani dari Angkasa Jaya ya, sudah kita latih dengan total organik. Mas, kira-kira ke depan Mas ini digital eco farming ini akan diterapkan berapa luasnya dan untuk komoditas apa Mas? Rencana mau komoditas tomat. Oh ya, tomat lagi ya, bagus ya. Lagi. Dengan luasan Mas? Kira sekitar hampir Pantang. 2 hektar ya? Pantang. Sampai 2 hektar kan. Oke, berarti kira-kira berapa itu? Kalau di hektar kan berapa itu? Cuma setengah. Oh, setengah, oke ya, Pak. Sebenarnya penerapannya ke sana ya. Mas, kira-kira teknologi ini untuk Mas bagaimana nantinya? Anda kan sudah sukses ya dengan manual biasa. Hari ini kita tinggalkan dengan kira-kira dengan harapannya gimana? Terus lagi dan bagaimana? Harapan saya ini lebih bagus lagi nih. Oke. Karena bisa kita kontrol ya? Iya, daripada yang selama saya mulai belajar bertani, mendingan yang sekarang yang lebih bagus. Oke, harapannya lebih bagus ya? Oke. Yang terakhir Mas, kira-kira ke depan konsep bertani yang benar dengan teknologi total organik atau dengan kimia? Dengan total organik. Total organik ya? Iya. Kenapa kira-kira Mas? Kok Anda? Karena penekanan biaya kan rendah. Oke. Terus hasil lebih meningkat ya. Oke. Ya. Jadi Anda sudah bisa membuktikan biaya murah, hasil meningkat ya. Terus kira-kira terakhir ya, cita-cita Anda ke depan apa Mas dengan pertanian teknologi ini? Semakin cerah atau bagaimana kalau dengan teknologi? Jadi petani sukses bisa membagi ilmu kepada orang lain. Oke ya. Jadi artinya dengan teknologi ini harapannya semakin baik Mas ya. Karena tanahnya tadi semakin sehat tadi ya. Iya. Karena kalau dengan kimia kan semakin keras ya. Iya. Kalau ini lebih sehat ya. Sehat. Oke Mas, jadi sukses ya. Saat Bapak ngairi, saat Bapak nyemprot tuh aliran paling yang paling cepat kehilangan darah di mana? Biasanya di paling ujung. Nah gitu. Bapak silakan. Oke ya, saya kira itu prinsipnya. Prinsipnya kayak itu mungkin feeling, saya bapak-bapak mungkin lebih paham ya, di mana tempat yang paling memungkinkan ya. Dan ini sekali lagi ini hanya alat bantu ketika kita tahu di zona ini, di zona sensor 1 misalnya ya harinya sekian. Jangan di titik itu loh Pak ya. Sekali lagi ini jangan untuk alat report hanya di titik itu saja, lainnya enggak. Jadi artinya hanya ini memakai zona. Kalau ini 2000 ya, zona itu harus 2000 gitu ya. Jangan sampai ini 2000 kok di titik ini nilainya rendah lah, itu tadi itu namanya jadi main-main
apa yang dikonsori aja sasaran aja. Jadi ketahuan nanti kalau kami udah di lapangan ketahuan lainnya yang di titik itu subur, lainnya subur.